Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita selaku orang yang beriman diwajibkan untuk menuntut ilmu dimulai dari kita dilahirkan sampai kita dimasukkan ke liang lahat. Berarti ini sebuah kewajiban bagi kita untuk terus belajar tanpa henti sampai kita meninggal nanti. Belajar adalah sebuah kunci menuju kesuksesan di masa depan. Karena dengan belajar, kita akan memperluas wawasan, mendapat pengalaman, dan mendapat pembelajaran dalam kehidupan. Kali ini, kita akan membahas tentang surah-surah pendek. Salah satunya yaitu Quran Surah Al-Asr. Quran Surat Al-Asr ini dapat digunakan untuk melaksanakan sholat loh teman-teman, yaitu dibaca setelah pembacaan Quran Surat Al-Fatihah. Di sini ada yang sudah tahu gimana sih Quran Surat Al-Asr itu? Yuk teman-teman, kita simak pembelajaran Quran Surat Al-Asr ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Nazila Khairunisa. Kakak adalah fasilitator multimedia pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gimana? Udah siap untuk pembelajaran kali ini? Kalau udah siap, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam pembelajaran kita kali ini diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Asr dan kedisiplinan Nabi Lut alaihissalam. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, agar teman-teman dapat mengetahui Quran Surat Al-Asr. Yang kedua, teman-teman dapat melafalkan dan menghafal Quran Surat Al-Asr. Yang ketiga, supaya teman-teman dapat mengambil pembelajaran dari Quran Surat Al-Asr ini. Dan yang keempat, teman-teman dapat mencontoh kedisiplinan Nabi Lut alaihissalam. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, ya tambah semangat, kakak akan mengajak teman-teman semua untuk bernyanyi terlebih dahulu. Teman-teman di sini pasti udah tahu kan lagu Cicak-Cicak di Dinding? Nah, sekarang liriknya kita ganti dengan lirik baca hafal Al-Quran. Sekarang, dengarkan dulu kakak ya. Nanti setelah kakak, kalian boleh mengikutinya. Atau kita nyanyi bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya. Yuk, kita hafalkan. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya. Yuk kita hafalkan. Teman-teman ada yang tahu nggak? Pahala orang yang mengaji itu berapa sih? Allah Ta'ala akan memberikan 10 pahala pada setiap satu huruf yang kita baca. Kalau misalkan kita baca satu ayat, satu surat, atau satu Al-Quran, banyak sekali ya pahala yang akan kita dapatkan. Sampai-sampai alam dunia ini tidak cukup untuk menampungnya. Tetapi perlu kita ingat ya teman-teman, kita tidak boleh berharap pada pahala tersebut. Kita harus ikhlas dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, biarlah pahala itu menjadi urusan Allah semata. Siapa di antara kalian yang sudah hafal Quran Surat Al-Asr ini untuk tangan? Nah, sekarang coba perhatikan dan dengarkan kakak terlebih dahulu ya, karena nanti kita akan membacanya secara bergantian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Nah, sekarang coba
kakak terlebih dahulu ya, kemudian kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Sekarang kakak beri tugas ya teman-teman. Kalian harus sudah bisa menghafalkan surat Al-Ashr ini dalam jangka waktu 3 hari. Jadi besok lusa harus sudah hafal ya. Apakah teman-teman sudah hafal ayat per ayatnya? Yuk kita hafalkan bersama-sama. Menghafal surah Al-Ashr ini mudah loh teman-teman. Karena surah Al-Ashr ini adalah salah satu surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Dengan jumlah ayat hanya 3. Kemudian surat Al-Ashr ini menempati posisi ke-103 di dalam kitab suci Al-Quran dan tergolong sebagai surah Makkiyah. Teman-teman ada yang tahu nggak apa sih surah Makkiyah itu? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Teman-teman ada yang tahu arti dari surah Al-Ashr itu apa? Surah Al-Ashr memiliki arti demi masa atau demi waktu. Di dalam surah Al-Ashr ini terdapat pesan bahwa manusia berada dalam kerugian apabila tidak memanfaatkan waktunya untuk melakukan hal-hal kebaikan. Manusia yang tidak merugi adalah mereka yang beriman, selalu mengerjakan kebajikan, dan juga saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Jadi, supaya kita tidak tergolong orang-orang yang merugi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nabi Lut alaihissalam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar dengan cara berdakwah kepada setiap orang yang ia temui. Nasab Nabi Lut alaihissalam masih berkaitan langsung dengan Nabi Nuh alaihissalam. Selain itu, beliau merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ayahnya, yakni Haran, merupakan adik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasab lengkap dari Nabi Lut alaihissalam adalah Lut bin Haran, bin Azara, bin Nahur, bin Suruj, bin Ra'yu, bin Falij, bin Abir, bin Shalih, bin Afrasad, bin Syam, dan yang terakhir sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Kita ulang ya teman-teman. Nabi Lut alaihissalam, ayahnya adalah Haran, kemudian bin Azara, bin Nahur, bin Suruj, bin Ra'u, bin Falij, bin Abir, bin Shalih, bin Afrasad, bin Syam, dan yang terakhir sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana ya keadaan dakwah Nabi Lut alaihissalam? Dalam dakwahnya, beliau mengalami banyak sekali kesulitan. Salah satunya yaitu para umatnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut. Begitu pula dengan istrinya. Mereka semua mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Tetapi meskipun begitu, Nabi Lut alaihissalam tetap gigih dan semangat untuk menyebarkan ajaran agama Allah. Semasa hidupnya juga, beliau sangat disiplin dalam menggunakan waktunya. Hampir seluruh waktunya ia pergunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berdakwah, dan hal-hal lainnya yang bermanfaat. Selain itu, beliau juga mengajak umatnya untuk meninggalkan kemaksiatan yang sering umatnya lakukan. Teman-teman, kesimpulan pada materi kali ini adalah kita harus dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya kita tidak tergolong kepada orang-orang yang rugi. Kita dapat memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, belajar, mengaji, melaksanakan sholat tepat waktu, menolong orang lain, berbuat kebaikan kepada siapapun, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan materi kali ini.
Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dan rajin dalam membaca Al-Quran ya teman-teman, supaya kita bisa mengamalkan isi dari Al-Quran. Kakak cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.